Nah, ini Bapak Ibu, personal brandingmu adalah apa yang dikatakan orang lain tentangmu di belakangmu. Itulah yang sebenarnya personal branding kita, bukan yang diomongin orang lain kepada kita di depan kita. Jadi kalau kita mau tahu nih iseng-iseng personal branding kita seperti apa, boleh tuh Bapak Ibu belajar matematika. Ingat nggak yang ada lingkaran-lingkaran terus ketemu lingkarannya terus diarsir? Nah, ingat? Ya, irisan. Merah yang diarsir itulah personal branding. Ketika apa yang kita pikirkan tentang kita dan itu sama dengan yang dipikirkan orang lain, itu yang namanya personal branding. Biasanya branding orang itu akan gampang kebaca kalau dia punya keunikan. Jadi branding ini Bapak Ibu, branding ini akan ditangkap orang itu berdasarkan 3 hal ini ya. Buat Bapak Ibu yang sudah pernah ikut pelatihan komunikasi dengan hebat tentu udah tahu banget nih 3 ini. Yang pertama dari apa yang tampak, cara ngomong, cara pakai baju, matching apa enggak gitu ya, bahasa apa raut wajah. Kemudian yang kedua bagaimana cara mengatakan, baru yang ketiga apa yang dikatakan. Nanti kita bahas di komunikasi. Nah, apa manfaatnya personal branding? Bisa menumbuhkan percaya diri, memberi nilai tambah, memperkuat kredibilitas dan jaringan kita semakin luas. Biasanya orang tuh kalau nyari talent itu kan yang unik kan. Nah, pokoknya dunia kita ini bisa kita ubah dengan komunikasi persuasi. Lanjut, dan saya sangat percaya bahwa cara kita bertutur dapat mengubah dunia. Semoga keyakinan saya ini sama ya dengan keyakinan Bapak Ibu. Apa yang membedakan kita? Satu, pola tindakan. Di antara kita itu ada orang yang inisiatifnya tinggi. Ada orang yang gini udah ambil kursi, makanya kursinya ambil. Udah kelihatan kalau mau foto ya foto. Ada yang kursi ambil kursi, itu kursi gak ada yang ngambil-ngambil. Padahal kalau dia yang ngambil kursi itu selesai. Tapi kan dia masuknya tipe pengatur, bukan inisiatif. Ini kenapa di tengah? Karena mayoritas pengatur. Ada orang yang pasif, yang diem aja, gak pernah punya inisiatif, gak pernah ngatur, pokoknya diem aja. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada nih teman-teman kita yang kayak gini, ya kan? Yang kedua, pola pikir. Ada orang yang mikirnya masa depan terus. Ciri-cirinya nanti ya. Ada banget ya. Oke. Lalu ada yang bawaannya sedih. Itu ceritanya sedih terus. Kalau aku bisa. Masih bisa itu juga ya. Tapi ada yang enggak bisa. Pokoknya cara kita melihat dunia ini itulah yang membedakan kita. Makanya ada orang yang negatif terus, ada yang positif. Karena memang beda. Makanya nanti yang positif terus dibilang positif tinggi, yang negatif terus dibilang negatif tinggi. Oke. Lanjut Mas Andi. Nah, Bapak Ibu, akhirnya nih dari orang-orang yang kita temui tadi yang beda pola pikir, pola tindak, beda cara melihat dunia, akhirnya kita dialgoritma oleh jumlah